Di ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi, sebuah revolusi diam-diam terjadi. Tanpa peringatan, tanpa ledakan, hanya dengan sinar laser kecil bertenaga 2 watt. Setara lampu tidur anak-anak. Tiongkok mengguncang dunia. Satu tembakan cahaya tipis, hampir tak terlihat, berhasil mengirim data dengan kecepatan 1 gigabit per detik dari orbit geostasioner. Dalam sekejap, sistem satelit internet Starlink milik Amerika Serikat, yang selama ini dielu-elukan sebagai masa depan konektivitas global, tersandung. Starlink, dengan ribuan satelitnya di orbit rendah bumi, pada ketinggian 550 km, hanya mampu mencapai kecepatan ratusan megabit per detik. Tiongkok, dengan pendekatan yang jauh lebih cerdas dan efisien, telah mengubah paradigma komunikasi global. Ini bukan sekadar soal kecepatan internet, ini adalah demonstrasi kekuatan teknologi yang menunjukkan bagaimana satu negara bisa menggenggam kendali atas konektivitas dunia. Bayangkan, komunikasi militer, intelijen, infrastruktur siber, bahkan opini publik global. Semua bisa dipengaruhi oleh teknologi yang mampu mengirim data dengan presisi luar biasa dari jarak puluhan ribu kilometer. Starlink, yang menjadi tulang punggung internet darurat di Ukraina dan alat komunikasi saat bencana, kini menghadapi saingan serius. Tiongkok bukan hanya bermain cerdas, tetapi juga mengubah aturan permainan. Keberhasilan Tiongkok ini bukan kebetulan. Di balik sinar laser kecil itu, terdapat kombinasi teknologi mutakhir, adaptive optics dan diversity reception, atmosfer bumi, yang dikenal penuh turbulensi dan sering mengganggu sinyal, menjadi tantangan besar bagi komunikasi Namun, Tiongkok berhasil menaklukkannya. Adaptive optics memungkinkan sinar laser menyesuaikan diri secara real-time terhadap gangguan atmosfer, menjaga fokus dan kejernihan sinyal. Sementara itu, diversity reception memproses beberapa aliran data untuk memastikan transmisi tetap stabil. Menurut laporan dari Interesting Engineering, apa yang dicapai Tiongkok bukan sekadar terobosan kecepatan, melainkan bukti bahwa konsep laboratorium kini menjadi kenyataan. Sistem ini beroperasi dari orbit geostasioner, jauh lebih tinggi dibandingkan orbit rendah yang digunakan Starlink. Dengan hanya beberapa satelit, Tiongkok mampu mencakup area luas tanpa perlu membanjiri langit dengan ribuan satelit seperti Starlink, yang berencana meluncurkan lebih dari 12.000 satelit untuk membangun jaringan globalnya. Pendekatan Tiongkok tidak hanya lebih hemat energi, tetapi juga mengurangi risiko tabrakan antar satelit di orbit. Laporan dari Science and Technology Daily menyebutkan bahwa sistem ini memangkas kebutuhan peluncuran hingga 70% dibandingkan konstelasi besar seperti Starlink. Dengan lebih sedikit satelit RISIKO Kessler Syndrome, efek domino puing antariksa yang bisa membuat orbit rendah tak lagi aman, juga berkurang drastis. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti cerita tentang internet yang lebih kencang. Tapi pikir lagi, ini bukan hanya soal streaming tanpa buffering atau panggilan video tanpa lag. Ini soal kekuatan strategis. Teknologi laser Tiongkok menawarkan komunikasi yang lebih fokus, cepat, dan hampir kebal terhadap gangguan elektromagnetik. Tidak seperti frekuensi radio yang sering penuh sesak dan rentan interferensi. Dalam konteks militer, sistem ini memungkinkan komunikasi yang sulit dilacak. Ideal untuk operasi rahasia. Dalam situasi darurat, jaringan laser instan bisa menyelamatkan nyawa. Bahkan untuk eksplorasi luar angkasa, transmisi data yang stabil dari jarak jauh menjadi kunci keberhasilan misi. Bayangkan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Wilayah terpencil yang selama ini kesulitan mendapatkan sinyal, kini bisa menikmati koneksi secepat kota-kota besar. Rumah sakit di daerah terisolasi bisa mengakses data medis secara real-time. Sistem navigasi dan keamanan nasional menjadi lebih andal. Profesor Wang Hui dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok menyebut, terobosan ini sebagai langkah menuju arsitektur komunikasi generasi ke-6, di mana sinar laser dari langit mulai menyaingi serat optik di bumi. Tiongkok, yang dulu sering dipandang sebagai pengikut, kini memimpin revolusi ini. Amerika Serikat, tentu saja, tidak tinggal diam. Miliaran dolar telah digelontorkan untuk mengejar ketertinggalan di sektor komunikasi satelit dan pertahanan ruang angkasa. Program seperti Starshield milik SpaceX dan Initiative Militaire Joint All-Domain Command and Control adalah bukti bahwa Amerika menyadari pentingnya ruang angkasa sebagai medan tempur baru. Namun, pendekatan Amerika masih bergantung pada konstelasi Leo, yang meskipun cepat, memiliki kelemahan mendasar. Ribuan satelit kecil membutuhkan peluncuran berulang.
masing-masing menelan biaya ratusan juta dolar. Sistem ini boros energi, rentan terhadap kemacetan orbit, dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Sebaliknya, Tiongkok bermain di level yang berbeda. Dengan memanfaatkan orbit geostasioner dan laser bertenaga rendah, mereka menciptakan sistem yang lebih murah, tahan gangguan, dan sulit dicegat. Satelit di orbit geostasioner memiliki jangkauan lebih luas, sehingga jumlahnya bisa jauh lebih sedikit dibandingkan konstelasi Leo. Ini bukan hanya soal efisiensi teknis, tetapi juga strategi geopolitik. Menurut laporan terbaru dari Stockholm International Peace Research Institute, penguasaan komunikasi satelit akan menjadi kunci dominasi global dalam dekade mendatang. Negara yang mengendalikan infrastruktur komunikasi berbasis ruang angkasa akan memegang keunggulan tidak hanya dalam konflik militer, tetapi juga dalam pengaruh ekonomi dan diplomatik. Kejadian ini menandai babak baru dalam sejarah teknologi antariksa. Tiongkok tidak hanya mengejar Amerika, tetapi juga menggeser paradigma lama dengan pendekatan yang lebih canggih, bersih, dan strategis. Sementara Amerika masih memimpin dalam jumlah satelit, Tiongkok unggul dalam kualitas dan efisiensi. Satu tembakan laser dari ketinggian 36.000 km telah mengguncang dunia, menunjukkan bahwa masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang meluncurkan paling banyak, tetapi siapa yang berinovasi paling cerdas. Namun, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Berapa banyak satelit laser yang telah Tiongkok luncurkan? Akankah teknologi ini dibagikan ke negara lain? Atau justru menjadi alat strategis eksklusif? Apakah ini akan menjadi standar global baru? Atau malah memicu perlombaan teknologi yang lebih sengit? Yang jelas, ini bukan akhir cerita, melainkan permulaan. Dunia sedang menyaksikan transisi kekuasaan digital dari barat ke timur. Sebuah perubahan yang bahkan belum selesai ditulis. Bayangkan dunia di mana konektivitas tidak lagi menjadi kendala. Desa-desa terpencil bisa terhubung dengan kecepatan yang sama seperti pusat kota. Tim penyelamat bisa mengandalkan jaringan instan di tengah bencana. Misi luar angkasa menjadi lebih efisien dengan transmisi data yang stabil. Namun, di balik potensi ini, ada risiko besar. Jika satu negara menguasai infrastruktur komunikasi global, mereka juga bisa mengatur aksesnya. Ini bisa memperdalam ketimpangan kekuatan, mengubah aliansi, dan bahkan membentuk dinamika ekonomi global. Amerika mungkin masih menjadi raksasa di angkasa, tetapi Tiongkok telah menunjukkan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Dengan sinar laser kecil, mereka telah membuka era baru dalam komunikasi global. Ini adalah pengingat bahwa inovasi bukan jumlah yang akan menentukan siapa yang memimpin di masa depan. Apa pendapat Anda tentang terobosan ini? Apakah ini awal dari tatanan komunikasi global yang baru? Atau hanya langkah pertama menuju misteri yang lebih besar? Satu hal pasti, dunia tidak akan pernah sama setelah tembakan laser ini. Dari ketinggian 36.000 km, Tiongkok telah mengirim pesan yang jelas. Mereka bukan hanya pemain, tetapi penentu arah masa depan. Mari kita diskusikan, apa yang menurut Anda akan terjadi selanjutnya? Apakah ini revolusi atau awal dari perlombaan yang lebih besar?